Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya Pak Polisi belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik kain katun gambar cemara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Pembawa acaranya polwan pula. Kalau Tuan pergi ke Belawan, jangan lupa membeli perangkap. Kalau menengok ibu-ibu polwan, rasanya kita mau aja kena tangkap. Memang sedap goreng sukun, minumnya kelapa muda. Ini tak boleh terus berpantun, karena pantun sudah diambil oleh Pak Kapolda. Pak Kapolda beserta ibu, Bapak Wakapolda beserta ibu, beserta istri, Bapak Irwasda. Tak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau pertama-pertama ngasih kata sambutan itu, bawaannya itu tegang, apalagi di kantor polisi. Itu maka diawali dengan pantun. Jadi waktu dipancing dengan pantun tadi, saya lihat wajahnya, senyumnya cerah dan lepas, seperti orang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Jadi kalau tadi ada judul besarnya tausiah dan trauma healing, ini kurang tepat ini, karena trauma itu penyakit, healing kesembuhan. Yang di sini ini saya lihat semuanya sehat zahir dan batin, tidak punya masalah dan tidak ada utang piutang. Yang punya utang mudah-mudahan segera lunas insyaallah. Banyak juga ternyata. Saya jadwal ke Aceh ini setahun sekali, Pak Waka, Pak Kapolda. Setiap bulan Desember saya ke Aceh ini. Jadi ini memang jadwal. Kalau punya uang receh, simpan di kantong bagian dada. Sudah lama saya ke Aceh, baru ini diundang Polda. Makanya tadi waktu ditanya Pak Kapolda, sudah sering ke Aceh Ustaz Somad? Sering saya bilang, tapi baru inilah saya ke Polda. Alhamdulillah. Memang baru ke Poldanya baru sekarang, tapi perjalanan kami dikawal oleh bapak-bapak polisi sudah lama. Dibawanya kami ke masjid, keliling kabupaten kota, Senangro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan yang membawa kami memudahkan jalan dakwah ini, kalau masuk surga dia duluan insyaallah. Diaminkan orang ini pula. Betul itu Pak Ustadz, tidak salah doanya, karena dia sudah berjuang. Alhamdulillah. Mengasih air. Soalnya di beberapa tempat kalau udah datang panitia ngasih kertas, maaf Ustadz, waktu habis. Terkejut saya, kok cepat kali. Yang pertama, ini penyakit ketakutan, kecemasan tingkat tinggi secara psikologis. Maka orang yang begitu juga kalau kena bencana alam, kena musibah. Yang pertama, saya mau nanya, Ibu, Bapak, boleh saya nanya?
Adakah manusia yang hidup tanpa cobaan? Enggak ada. Adakah manusia yang hidupnya tanpa pernah kena ujian? Enggak ada. Maka itu yang ditanamkan pertama, bahwa kita ini semua hidup ada cobaannya. Itu yang pertama kali ditanamkan. Seakan-akan kita aja yang kena cobaan. Enggak, semua orang kena. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya sudah banyak ketemu manusia yang kelihatannya hidupnya aman, nyaman, adem, ayam, tentram, tenang, senang, kenyang, tapi ternyata dia punya masalah hidup. Jangan bapak ibu sangka bapak-bapak polisi yang tegap, yang gagah, punya pistol ini enggak punya masalah. Ada orang yang tegap, gagah, punya pistol besi, enggak bermasalah. Masalah di pistol airnya. Di sini tidak ada, di Polda lain ada. Kalau yang di sini ini sehat-sehat semua insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya kuat masalahnya nih nampaknya. Jadi tidak ada hidup ini orang tanpa masalah tuh nggak ada. Saya sudah nengok suami baik, istri mak lampir. Istri baik, suami genderuwo. Suami baik, istri baik, mertua sundel bolong. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga suster ngesot. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga baik, anak tuyul. Jadi tidak ada hidup ini yang lepas dari cobaan. Nabi Musa alaihissalam, ujiannya punya ayah, bukan penyembah berhala, pencipta berhala. Berhala-berhala itu yang buatnya ayah Nabi Musa. Namanya Azar namanya. Bayangkan itu ujian Nabi Musa. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus, dibakar dengan api. Menikah, enggak punya anak. Berdoa 86 tahun baru punya anak. Punya anak disuruh sembelih. Nabi Isa alaihissalam berhadapan dengan Titus namanya, penguasa Romawi. Dikejar-kejar, mau disembelih, mau digantung, mau dipasang di tiang salib oleh Titus raja Romawi. Nabi Muhammad SAW, ujian hidupnya luar biasa. Ustadz Somad kan nggak ada ujian hidupnya. Tengok sendirilah caci maki orang di YouTube itu. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, macam-macam caci maki orang ke saya di medsos itu. Ibu, bapak tengoklah. Tapi insya Allah selesai ceramah di Polda Aceh ini agak berkurang nanti itu insya Allah. Nanti saya posting. Kalian yang berani ngejek, ejek lah, aku bilang. Aku tangkap kalian nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama saya, enggak usahlah saya ceritakan ya Pak. Saya ceritakan nanti ujian hidup saya ini berat. Maka kita sudah paham sajalah masing-masing ujian kita. Yang penting mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian ini insya Allah. Amin. Zikir. Enggak kuat-kuat gitu Pak Ustadz. Saya zikirnya enggak pakai nyanyi-nyanyi macam Ustadz Somad. Saya zikirnya di tangan aja Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan cepat-cepat. Ini sekarang banyak saya tengok orang zikir cepat kan. Apa yang kau bilang? Alhamdulillah. Waktu mengucapkan alhamdulillah, mereka adalah lebih kuat daripada kalian. Betul Bu?
betul kata mereka. Jadi di balik laki-laki yang gagah dan perkasa ada perempuan yang luar biasa. Begitu. Tolong nanti potong yang cakap saya yang pendek ini ya. Mau saya kirimkan ke istri saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak zikir. Banyak kali zikir Pak Ustadz. Tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, tahlil zikir, selawat zikir, istighfar zikir, sholat zikir, baca Quran zikir, Allah zikir. Bingung kami mau zikir yang mana. Zikir kata guru saya, kalau bingung milihnya, pilih 3 aja. Yang pertama istighfar. Nanti kalau bapak sedang kelelahan, atau ada orang kerasukan, atau ada orang kekacauan, bilang dia istighfar. Istighfar. Ada sahabat saya, waktu dia sedang susah, datang istrinya bilang, istighfar bang, istighfar. Istighfar. Istighfar itu bunyinya bukan begitu. Istighfar itu bunyinya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 4. Yang pertama, semua orang ada ujian. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zikir. Zikir yang paling afdal apa? Afdaluz zikri la ilaha illallah. Nanti bapak nampak anak buah ini sedang down. Biasanya kalau kita sedang lemah, lapar, susah, di situ setan datang. Makanya biasanya perempuan itu kerasukan setan itu lagi sedang susah di tanggal-tanggal 30. Rupanya orang ini udah meruqyah, setannya nggak pergi-pergi. Saya tanya, "Cemana kalian meruqyah?" Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana mau setannya pergi? Melo pula. Langsung saya bacakan telinga kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudh. Sehat dia langsung. Sehat langsung. Cuman sesudah dia sehat, saya pula yang takut. Yang sehat ini anak gadis. Soalnya saya dengar kalau kita meruqyah orang sehat, dinikahkan sama yang meruqyah. Saya pula takut, sehat dia. Saya tidak takut sama dia, takut sama yang di rumah. Tolong nanti sebelum mengupload yang ini kalian edit sedikit videonya. Nah, jadi mengusir gundah. Saya pun kalau lagi sedang susah-susah, lemah-lemah di hotel sendiri, malam tahajud, berzikir saya kuat-kuat sendirian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk menghalau, mengusir semua gundah gulana, macam-macam yang berbisik ke dalam kita. Itu makanya suara azan itu mengusir setan. Azan ketika pasukan bala tentara sedang bertemu dengan musuh, itu dalam mazhab Syafi'i azan untuk mengusir rasa takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Ini sekarang orang azan slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi. Azan untuk bayi baru lahir, itu azan. Makanya sekarang banyak orang yang nggak ke masjid. Kenapa? Karena muazzinnya terlalu slow. Sampai akhirnya suatu hari masjid bergetar karena azan. Wallahu Akbar, Wallahu Akbar. Pas ditanya, rupanya yang azan Bambin Kamtipmas. Barulah orang datang. Langsung semua hansip-hansip berkumpul. Cabut kita bro, gawat ini katanya. Ini polisi syariah ini katanya. Nah, jadi ibu pun begitu juga. Kalau ibu nampak nanti bapak tuh agak lemah, agak lunglai, diganggu setan, bisikkan ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bapak pun gitu juga. Kalau nampak bapak ibu itu agak loyo, jangan bapak coba pak. Jangan coba, melayang teflon itu. Walaupun bapak Kapolres, tapi yang di rumah itu Kapolda. Nah, yang pertama bahwa semua kita ini ada ujian. Yang kedua, kita sholat. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, baca Quran. Baca Quran. Ini ibu-ibu Polda ini masih baca Quran. Saya tes dulu, baca Quran enggak orang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal litunzira qauman ma unzira aba'uhum innama amruhu idza arada syai'an fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Yakin saya Polda Aceh masih baca Quran. Sudah lulus fit and proper test. Boleh saya bertanya Pak Polisi? Ibu boleh saya bertanya? Itu qori yang ngaji itu tadi memang polisi? Asli? Alhamdulillah, saya sangka pemain naturalisasi. Soalnya saya pernah ceramah, saya bilang itulah qori kita yang mantap baca Quran. Begitu udah selesai langsung mohon maaf Pak Ustadz, itu dari luar Pak Ustadz gitu. Rupanya Polda Aceh ini tidak ada naturalisasi, asli original qori. Sudah saya rekam pula tadi, saya kirim ke Kapolda Riau, saya kirim Pak Jenderal Herimen, saya bilang beginilah orang di Polda Aceh, saya bilang mudah-mudahan panas pula dia di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, polisi yang baca Quran hebat, jangan pakai baju koko. Nanti kalau diminta orang ngaji di masjid tetap pakai baju polisi. Kenapa? Karena di Mesir ada namanya radio, televisi, Al-Quran, polisi tetap pakai baju polisi. Itu ada sahabat saya di Mesir namanya Ustadz Riza. Itu di sebelahnya ada Ustadz Nazar. Di sebelahnya lagi ada namanya Ustadz Fadilah. Itu ada Ustadz Hanafi. Kalau nggak percaya sama saya, berdoalah yang serius. Ajarkanlah kami doa Pak Ustadz. Saya ajarkan doa. Ibu-ibu sudah hafal, bapak-bapak sudah hafal. Doanya 10. Doanya 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Cukup 10 itu aja udah cukup. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah, wa barakatan fil rizqi, rizqi berkah, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat waktu mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika dihisab. Cukup, selesai. Ini nggak usah berdoa. Pernah saya ceramah Ramadan, penceramahnya dari Jakarta. Saya tengok jam, dia berdoa setengah jam. Pertama dia berdoa, jamaah semua angkat tangan.
Agak 5 menit turun semua. Saya termasuk doa yang nggak panjang-panjang. Yang panjang itu bagus. Ustadz Somad, kami ini nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doanya nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Nggak usah dihafal. Banyak orang sekarang menghafal doa. Banyak orang sekarang mengulang doa. Dia tidak pernah berdoa. Ibu, bapak berdoa saja. Sesuai yang ada dalam hati. Ya Allah, selamatkan suamiku. Jangan dilarikan pelakor. Jangan dilarikan influencer. Jangan dilarikan artis. Selamatkan anakku. Jangan sampai dia kena lem kambing. Jangan sampai dia makan pil anjing gila. Tetangga-tetanggaku ya Allah, murahkan rezekinya. Apalagi yang mobilnya baru itu sombong kali dia, cepatkan dia mati. Jangan doakan yang tak baik. Berdoa jangan terlalu umum, jangan pula terlalu detail. Ini banyak orang berdoa terlalu detail. Ya Allah, ini ada tanah 25 meter kali 30. Sebelah kanan dengan Pak Kapolda, sebelah kiri dengan Wakapolda. Jalan raya, bebas banjir dan harga masih nego. Apalah doaku. Ada pula orang berdoa terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Apalah doaku. Ada pula orang berdoa memaksa. Kekuatan zahir dan batin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan bapak-bapak yang akan bertugas, yang sudah bertugas, yang sedang bertugas, diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Istri dan anak di rumah sakinah mawaddah warahmah. Semuanya terkendali, aman, damai, tentram, tenang. Ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah di Polda Aceh ini ya Allah. Allahumma qawi imanana. Saudara-saudara kami dari Polda Aceh, baik yang turun dari pusat, berikan kekuatan untuk melayani masyarakat yang sedang tertimpa musibah ini ya Allah. Waj'alna minas sabirin. Jadikan saudara-saudara kami ini punya kekuatan mental, zahir dan batin untuk meninggalkan keluarga. Keluarga yang ditinggalkan di rumah juga dalam keadaan kekuatan, kesehatan, zahir dan batin, fikiran, akal, hati, ucapan dan perbuatan ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Turunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati kami, sehingga keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Ya Arhamar Rahimin, Engkau Maha Kasih dan Sayang, irhamna. Curahkan kasih sayangmu ke dalam hati kami, sehingga kami melihat saudara kami ini dengan pandangan kasih sayang. Ya Razzaq, Engkau yang memberikan rezeki, lapangkan rezeki kami yang halal, yang barokah untuk anak istri kami, dan bisa kami berwakaf, berinfak, berzakat, bersedekah, menolong saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma aghnina bi'alalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami tidak sibuk mencari-cari yang haram. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana. Kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu. Wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allah jazil waqifina wal mutasaddiqin. Saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah dengan tetes peluh keringat dan air mata, berikan mereka balasan-balasan yang terbaik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbin. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami, selamatkan negeri kami, Nangro Aceh Darussalam, negara kesatuan Republik Indonesia. Selamatkan saudara-saudara kami, tolonglah kami ya Allah. Allahumma ansurna
berikan kami pertolongan. Fa anta khairun nasirin, engkaulah sebaik-baik pemberi pertolongan. Kama jama'tana fi hadhil lailatil mubarakah, pada malam Jumat yang penuh dengan keberkahan, engkau kumpulkan kami malam ini di Polda Aceh. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tadi saya berdiri jam 8.30. Sekarang sudah jam 9.45. Ini melanggar kode etik. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Di Polda Aceh ini 45 menit. Lewat 1 jam 15 menit. Nanti kalau saya dikomplain jamaah, Ustaz di mana-mana ceramah 60 menit. Kenapa di Polda Aceh itu 1 jam 15 menit? Saya jawab, karena orang Polda Aceh sibuk mengurus saudara kami yang sedang dalam kesusahan. Itulah jawaban saya untuk mereka, insya Allah. Selama 1 jam 15 menit ini, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan bapak dan ibu, tidak berkenan di hati. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.